Oke, terakhir kita membahas mengenai luas daerah, tentunya di bidang. Namun kelas saya belum selesai, jadi saya akan lanjutkan dengan bahan yang berikutnya ini. Coba kita lihat, ini ada beberapa contoh bagaimana menghitung luasnya ya. Nah, saya akan bahas satu persatu, tapi mungkin hitungan detailnya nggak semua diberikan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan buka langsung dari sini jawabannya ya. Oke, kita lihat soal yang paling kiri dulu. Soalnya kita lihat dulu sebentar. Pada gambar-gambar di bawah ini, tuliskan integral tentu yang menyatakan luas daerah tertutup yang berwarna dengan terlebih dahulu menuliskan elemen luasnya. Elemen luasnya itu berarti delta L-nya ya. Nah, cukup sampai integralnya aja, kita nggak akan hitung hasil integralnya ya. Karena itu udah teknis mudah gitu ya. Oke, kita lihat daerahnya ini dibatasi oleh grafik F sama dengan 2 min X kuadrat dan garis lurus ini. Y sama dengan X. GX sama dengan X gitu ya. Jadi yang ini saya namakan F, yang ini G. Kita lihat langsung di sini. Nah, mengerjakannya partisinya terserah mau di sumbu X atau di sumbu Y itu ya. Kita kerjakan dulu kalau partisinya di sumbu X. Oke, untuk itu kita harus tahu ujung-ujung daerahnya. Kalau ini udah diberikan. Jadi ini X-nya di sini, daerah yang diwarnai hijau ini, X-nya paling kiri min 2, paling kanan 1. Jadi kita lakukan partisi ini. Di ujian nggak usah ditulis, digambar aja cukup ya. Digambar aja kayak saya ini. Karena menjelaskan, saya akan jelaskan seperti ini. Kemudian seperti biasa kita lihat partisi yang ke I. Partisi yang ke I itu adalah titik XI min 1 ini dan titik XI. Gambar di mana aja mau, XI min 1-nya di sini, XI-nya di sini boleh. Di sini juga boleh. XI min 1 sama XI di sini. Pokoknya di antara ini gitu ya. Oke. Nah, langkahnya sebentar. Kita buat ini, lihat interval XI min 1 XI. Kemudian pilih titik wakil. Wakilnya boleh yang mana aja di subinterval ini. Mau ujung kiri, ujung kanan, tengah, mau agak condong ke kiri, mana aja ya. Wakilnya itu dinamakan XI garis. Buat apa? XI garis ini udah saya jelaskan di minggu yang lalu. Kita akan membuat persegi panjang. Persegi panjangnya tarik tegak ya kalau Y fungsi X. Kalau fungsinya dalam X berarti nilai fungsinya tuh Y. Tarik sampai menyentuh ujung-ujung daerah. Nah, tugas kita asal bisa merumuskan luas ini beres. Hampir beres gitu ya. Coba luas ini adalah lebarnya. Ini lebar ini. Kali tinggi yang merah. Lebarnya mah gampang. Yaitu delta XI itu ya. Nulis delta X juga boleh. Delta XI itu lebar subinterval yang ke I. Tingginya ingat kayak yang minggu lalu, kalau tinggi itu Y atas dikurangi Y bawah. Nggak usah melihat plus minnya ya. Yang penting dibatasi oleh fungsi yang mana. Y atas itu fungsi F. Fungsi Y bawah itu fungsi G. Sehingga luasnya ini fungsi F ini dikurangi fungsi G. Dihitung di titik wakil. Itu gunanya tadi wakil. Nah, kita ngitungnya di sini, di titik wakil. Kalau ini gampang, tinggal delta XI. Kalau udah tahu ini,
Mudah. Maka luasnya tinggal integralkan dari ini daerahnya. Min 2 sampai 1. Tinggal ini ganti fx, ini gx. Delta x ini jadi dx. Nah ini yang dinamakan elemen luasnya, delta L. Ini luas seluruhnya. Masukkan aja fungsinya, tinggal dihitung. Gitu ya. Nah, bisa juga kita melakukannya partisinya di sumbu Y ya. Jadi kalau di ujian kalian terserah. Mau partisinya di sumbu X boleh, di sumbu Y boleh. Nanti ada soal kadang-kadang kalau partisinya di sumbu X bisa sekaligus. Kalau di sumbu Y harus dipecah dua gitu. Seperti soal ini nanti saya jelaskan. Oke, kalau kita mau membuat partisinya di sumbu Y, kita lihat Y-nya. Y-nya daerah yang hijau ini, Y-nya paling kecil adalah min 2 dan sampai Y-nya paling atas 2. Jadi daerah hijau ini Y-nya dari min 2 sampai 2. Nah, kalau mau membuat partisi di sumbu Y, maka fungsinya ini harus diubah sebagai fungsi dari Y. Nah, saya hitung dulu ini manual ngitungnya ya. Yang grafik ini dulu atau yang garis lurus dulu yang gampang. Yang garis lurus itu adalah eh, Y sama ini yang fungsi G ya. Sorry, yang fungsi G. Itu saya punya Y sama dengan X asalnya. Ini Y sama dengan X. Harus diubah X berapa Y? Ya ini mah gampang. X sama dengan Y. Gitu ya. Maka saya punya sekarang fungsi G itu sebagai fungsi Y sama dengan X. Sorry. Kok GY fungsi Y sama dengan Y. Ya. Fungsi G sekarang dalam variabel Y ini. GY sama Y. Kemudian yang ini kita ubah. Saya tulis yang fungsi F ya. Y sama dengan 2 min X kuadrat. Oke. Saya harus menyatakan X fungsi Y. Jadi X-nya keluarkan. 2 min Y. Pengen keluar X-nya. Ya kalau pengakaran pangkat 2, keluar plus min ya. Nah jadi ada 2 X-nya. Ada 2 fungsinya. Yang satu apa? Saya namakan F Y sama dengan min akar 2 min Y. Yang satu lagi pakai nama yang lain, jangan F lagi. Di sini saya pakai H. HY sama dengan plus akar 2 min Y. Gitu ya. Nah, kalau digambar yang mana FY? FY itu yang, ingat, kalau FY itu kan X sama dengan fungsi Y. X sama fungsi, jadi nilai X-nya negatif. Nilai X yang negatif adalah yang grafik ini. Nah, yang ini dipecah 2. Sedangkan yang HY itu yang nilai X-nya positif. Nah, itu yang merah. Ya. Oke. Nah, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau udah jauh nanti balik lagi. Jadi jelaskannya mungkin ke atas lagi. Repot kita. Oke. Eh, lanjut ya. Jadi sekarang fungsinya sebagai fungsi Y ada 3. Ini fungsi F. Ya. Fungsi, ini fungsi H. Saya namakan. Yang plus tadi ininya. Dan yang garis lurus. Nah, saya hitung sekarang. Kita buat partisi sepanjang, oh ya, gini-gini. Apakah partisinya harus
dipecah dua atau enggak, itu caranya gini. Caranya ya, melihat daerah ini harus dipecah dua atau enggak. Kita lihat, kalau fungsi Y berarti X fungsi Y. Kita lihat X-nya horizontal. Horizontal, di mana aja lihat, misalnya di sini, horizontal. Batas kirinya F, nih, saya gambar ini. Gitu. Batas kirinya fungsi F, batas kanannya fungsi H. Ya. Tapi kalau saya tarik horizontal di sini, buat apa horizontal ini nanti untuk tinggi persegi panjangnya? Batas kirinya fungsi F, batas kanannya fungsi G. Beda. Yang ini dibatasi F dan H, ini F dan G. Jadi daerahnya harus dibagi dua. Kita lihat yang dibatasi F dan G dari mulai bawah ini terus sampai sini. Kemudian yang atasnya dibatasi F dan G. Ngelihatnya horizontal ya, karena partisinya di sumbu Y. Maaf Pak, itu bukannya fungsi H ya yang merah? Iya, yang H merah. Jadi yang atas ini batasnya kirinya F, kanannya H. Tadi saya salah ngomong mungkin ya. Iya. Oh iya, yang atas F dan H batasnya, yang bawah F dan G. Jadi harus dipecah dua. Nah, pecah duanya mulai kapan? Mulai di sini. Kita harus ngitung ini titiknya. Ya, kalau di ujian kan hanya diberikan fungsinya kayak yang kiri. Ini titik potongnya kan harus dihitung dulu untuk batas-batas. Nah, ini udah dihitungkan. Ini titiknya satu. Jadi, daerah yang bagian bawah, saya namakan daerah satu. Ini kita bikin partisinya ini. -2, Y, dari Y yang paling kecil ini, sampai Y yang paling gede di daerah satu. Kemudian kayak biasa, lihat partisi ke I. YI-1 dan YI. Ya. Pilih wakil YI garis. Jadi namanya sekarang YI garis. Kalau di kiri tadi XI garis. Karena fungsi X. Sekarang fungsi Y, ini YI garis. Nah, maka, eh, YI garis ini buat apa? Bikin persegi panjang. Tarik horizontal sampai motong daerah. Nah, ini motong di sini dan di sini, bikin persegi panjang. Kita rumuskan luasnya. Luasnya adalah yang ininya delta YI, gampang ya. Lebarnya delta YI. Nah, ini delta YI. Kali yang merah. Yang merah kita lihat. Ingat, kalau horizontal itu adalah panjangnya yang kita hitung. Posisi kanan dikurangi posisi kiri. Horizontal ya. Posisi kanan fungsi mana ini? Fungsi G. Posisi kirinya fungsi yang ini, yang F. Jadi ini tak lain adalah panjang ruas garis yang merah. Oke, udah dapat merumuskan ini ya gampang. L-nya. Sebentar. Ini sebenarnya nanti tinggal jadi integral. Saya mau yang daerah 2. Daerah 2 kita nggak usah gambar-gambar gini lagi. Langsung aja. Yang daerah kedua, yang atas. Tadi satu. Ini daerah yang kedua, yang atas ya. Ya, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, nggak usah digambar lagi YI-1, YI segala ya. Langsung aja. Yang sini batasnya, yang beda kan ini kan yang merahnya. Di sini adalah grafik. Ingat, kalau horizontal, X sebelah kanan dikurangi X sebelah kiri gitu ya. Digambar aja. Nah, X kanan kurangi X kiri. X kanan fungsi G dikurangi sorry, X kanan salah lagi. Fungsi H ya, yang merah ya. Fungsi H. Yang kirinya fungsi F. Di titik wakil.
kali delta Y ya. Persegi panjangnya ini nggak digambar di daerah 2. Nyamain aja dengan seperti ini. Nah, maka luasnya adalah luas satu tambah luas 2. Luas satu tinggal ini integral min 2 sampai 1 G kurangi F dx. Ditambah yang kedua ini tinggal ganti aja ini ya. 1 sampai 2 H min F. Oke, selanjutnya tinggal dihitung. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak mau nanya Pak, Ya, yang kedua tadi ngambil batas satu sama duanya itu gimana Pak? ini daerah yang sebelah atasnya. Nih ya, yang saya tunjuk-tunjuk. Y-nya paling rendah berapa? Paling tinggi berapa? Nih, Y-nya di partisi ini. Ini Y-nya kan 1. Ini gambarnya nggak proporsional. Ini kan 1,1 berarti ini titik 1. Partisinya dari 1 sampai 2. Kalau yang bawah tadi, kita lihat paling rendah min 2. Y-nya min 2 di sini. Sampai paling tinggi Y-nya 1. Pak, itu batasnya bukan harusnya min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Yang bawahnya juga 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Sebentar, atasnya harusnya berapa? Enggak, yang itu Bapak kan tulis min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 kan? Kan itu harusnya Y kan, Pak? Bentar, yang mana? Yang Yang, intervalnya, Pak. iya, intervalnya kan harusnya Y, bukan X. Oh, iya betul, betul, betul. Terima kasih. Y, ah, Y. Di otak saya Y. Tapi nulisnya X ya. Oke, betul, betul. Ini intervalnya Y. Kalau fungsi Y, pasti partisinya disumbu Y gitu ya. Yang Makanya, dibagi darah Y-nya. permisi Pak, Oke, itu harusnya DY juga ya, bukan DX. DY betul. Ampun ya, banyak salah ya. Ah, oke. Ah, ini juga. Ah, save dulu. Mana ya? Kok nggak bisa di-save langsung? Ah, udah biarin aja lah. Tahun depan nanti kalau dari tahun ke tahun nggak pernah ada yang bilangin ini ya. Kalau nggak nanti tahun depan saya ingat ini ya. Oke, begitu. Coba kita lihat. Ini baru satu soal nih, panjang ya. Ini yes gitu. Ini supaya ah, dia minta save as. Oke, sekarang yang mana? Yang dua aja ya, nggak usah semua ya. Oke, yang hijau kalian bisa klik. Ini ya mau yang mana? Yang atas, yang bawah nih, yang warna kuning. Kalian kalau klik nggak keluar solusinya. Kalau yang hijau keluar. Oh ya, untuk kelas Ibu Sri nanti saya kasih linknya ya. Link rekaman kuliahnya. Ini mau yang mana? Yang Yang bawah. ini aja ya. Paling akhir Yang ya. bawah, Pak. Nah, yang bawah. Sekarang saya mau ngitung daerah yang dibatasi grafik ini. Nanti kasih nama aja ini. Mau fungsi F, ini fungsi G, atau nanti lihat solusinya takut terbalik. Kalau partisinya di sumbu X, ya, partisinya di sumbu X. Jadi X I-1, XI. Nanti ada wakil, ini wakil. Harus dipecah dua nggak kalau di sumbu X partisinya? Iya, iya, Pak. Harus ya, karena pecahnya di sini ya. Yang sebelah kiri dibatasi lengkung akar X dan ini apa? Eh, sumbu X. Jadi Y sama akar X dan ini Y sama 0. Tapi yang daerah sebelah kanan dibatasinya grafik ini dan grafik ini bawah Y sama 0. Ah, saya
pengen nggak dipecah dua. Nggak dipecah dua, bisa nggak kalau partisinya di sumbu Y? Harus dipecah dua nggak? Enggak, Pak. Partisinya di sumbu Enggak, Y itu Pak. berarti bayangkan YI-1, YI, ada wakilnya YI garis, mana aja titik di situ. Tarik horizontal ya. Kalau partisi sumbu Y. Kita lihat memotongnya di situ. Nah, kita lihat. Yang penting mengamati garis horizontal yang ini, yang diwakil. Y, partisi ini, subinterval ini, dimanapun, mau digambar di bawah, di atas, di mana, selalu batasnya, lihat, yang biru muda ini, ya, yang grafik ini, panjangnya, dikurangi yang ini. Seragam, mau ngelihat horizontalnya di sini juga sama, ya garisnya kalau yang di sini nanti. Yang biru muda dikurangi yang biru tua. Jadi seragam. Nah, jadi supaya tidak menghitung integralnya dipecah dua, saya bikin partisi di sumbu Y. Tentunya kalau di sumbu Y, fungsinya harus dalam Y. Yang ini harus diubah menjadi X sama dengan berapa Y gitu. Menjadi sama dengan 6 min Y. Yang ini juga harus X dalam Y. X sama dengan Y kuadrat. Nanti terserah ini namakan fungsi F, ini fungsi G gitu ya. Variabelnya Y. Oke, kita ikuti yang di sini aja. Ini saya namakan F tadi. Dari Y sama akar X, diubah jadi X sama dengan Y kuadrat. Itu fungsi Y. Yang ini dinamakan fungsi G. Tadinya ini menjadi 6 min Y. Dinamakan GY. Oke, kalau nggak diminta elemen luasnya, kalian boleh integralnya langsung. Luasnya langsung aja. Ini apa? Oh, batasnya dari berapa? Ujung kirinya. Kita partisinya di Y kan? Berarti Y-nya. Daerah kuning ini Y-nya paling rendah. Di sini ya. 0. Paling tinggi 2. Jadi 0 sampai 2 gitu. Pak, maaf. Udah. Luasnya tinggal boleh langsung gini. Kalau nggak diminta elemen luasnya ya. Kalau diminta elemen luasnya gimana? Ya kita harus bikin dulu di sini. Apa? YI-1, YI, ini namanya YI garis. Kemudian bikin horizontal, bikin persegi panjang. Ujung-ujungnya ini. Pak, izin nanya, Pak. Sebentar, selesaikan dulu ini. Delta LI-nya sama dengan fungsi G di ini ngitungnya panjang ini ya, panjang. Kanan kurangi kiri. Kanannya fungsi G dikurangi kirinya fungsi F. Kali lebarnya delta YI. Baru ke sini. Kalau nggak diminta, di ujian boleh langsung. Silakan yang mau nanya. Pak, izin nanya untuk yang batas kanan itu yang koordinat yang warna merah itu 0,6 tuh berarti Y, X, Pak. Atau gimana, Pak? Oh, salah lagi ya. Makasih, bukan nanya, itu mau ngoreksi. 6,0 ya. Oke, benar ya. eh Sebentar, awalnya tadi ini kan kalau X-nya 6, Y-nya 0. Wah, ini nah, harusnya 6,0. Oke, betul. Untung kita partisinya di sumbu Y, jadi benar ya. Oke. Terima kasih koreksinya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Artinya untuk mencari eh, luas daerahnya ini, kita harus selalu cari titik potong dari dua fungsinya itu ya, Pak?
Iya, kalau belum dikasih tahu. Kalau hanya diberikan fungsinya, dari awalnya dari sini mulai cari titik potongnya. Y ini sama Y ini jadi akar X sama dengan ini, kuadratkan nanti ketemu gitu ya. Harus cari titik potongnya. Kalau di ujian nggak diberikan titik potongnya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Soal-soal ngitung luas masih banyak tuh, masih banyak. Kalau kuliah saya banyak contohnya, dan contohnya ini menghabiskan banyak waktu ya. Kita kuliahnya 2 jam penuh ya. Kalau perlu di extend, pokoknya harus 2 pasal selesai. Bab luas sama menghitung volume berdasarkan irisan penampang nanti. Oke, lanjut lagi. eh mau yang mana ini? Pilih salah satu aja. Dihitung sampai 5, kalau nggak dilewat. 1, 2, Yang yang A. apa? Yang A yang gampang. Oke, langsung ya. Oh ya, grafiknya kalian harusnya udah bisa ya. Ini garis lurus. Pilih aja 2 titik di bidang. Ketemu. X pangkat 3, grafik standar ya, harus tahu. Ini juga garis lurus. Nah, ketiga grafik ini saya gambar untuk mempercepat. Fungsinya juga disebutkan. Ini belum dikasih nama. Yang mana F, yang G, mana H. Nanti aja sesuai keperluan. Nah, saya mau ngitung luasnya. Kalau saya bikin partisinya di sumbu X, partisinya di sumbu X, bayangkan ini, XI-1, XI, ada wakil. Nah, kalau saya tarik nanti wakilnya itu bikin persegi panjang gitu ya. Kalau di partisinya di sumbu X, harus dipecah 2 enggak daerahnya? Nah, cara lihatnya gini. Tadi XI garis kan saya gambar vertikal. Kita lihat garis-garis vertikal ini di semua bagian. Di sini batasnya biru, nanti dikurangi hijau. Y yang atas dikurangi Y yang bawah. Biru kurangi hijau. Kalau yang di sini biru kurangi merah. Harus dipecah 2. Daerah yang sini, daerah 1 ya. Dan yang sini, daerah 2. Kenapa? Karena batas Y-nya berbeda. Oke. Sekarang kalau saya bikin partisinya di sumbu Y. Jadi ngelihatnya ada YI-1, ini YI. Sebenarnya ngelihat ini nih, wakil tarik horizontal. Sama nggak di tiap daerah ya, horizontalnya? Yang bawah beda ya. Hijau dibatasi dan merah grafiknya. Kalau yang sebelah atas dibatasi biru dan merah. Jadi baik ke partisinya di sumbu Y atau di sumbu X, daerah ini harus dipecah 2. Nah, kalau harus dipecah 2, saya pilih udah aja di sumbu X. Karena kan kita terbiasa integral dx itu. Oke, jadi saya bikin partisi daerah hijau ini. Saya buat partisi dari -4 sampai -2. X paling kiri sampai X paling kanan, tapi harus dipecah 2. Sebenarnya saya bikin -4 sampai di sini dulu. Yang beda tuh sampai sini ya. -4 sampai 0 dan 0 sampai 2. Oke, ini masih umum seluruh partisinya. Nah, karena saya membuatnya partisi di sumbu X, fungsinya harus dalam X semua. Jadi ini udah dalam X. Nanti namakan aja ini fungsi G gitu ya. Ini udah fungsi dalam X. Ini fungsi F misalkan.
Yang hijau belum. Saya nyatakan Y sama dengan harus Y berapa X kan ya? Y min setengah X. Nah, masing-masing saya namakan F, G, dan H. Oke, integralnya kalau di ujian nggak diminta elemen luasnya, langsung aja luasnya yang daerah sini ke 1, integral dari min 4 sampai 0 X itu. Kita lihat tegak sekarang tegaknya. Atas kurangi bawah. Fungsi yang biru, yaitu F, dikurangi fungsi yang hijau, fungsi H. Ditambah daerah yang kedua, dari 0 sampai 2 partisinya. Fungsi yang biru, ini tingginya tuh, fungsi yang biru dikurangi fungsi yang merah. Begitu ya. Oke, ini saya biasanya gini dulu itu kalau di ujian. Supaya jangan dimasukkan dulu fungsi F, G, H-nya. Supaya tak takutnya salah ngitung gitu ya. Apalagi ada tanda minus, kalau fungsinya ada minusnya nanti min kali min jadi plusnya suka keliru-keliru. Udah dalam notasi aja gini dulu. Terakhir baru hitung, masukkan fungsinya. Kalau kalian nggak memasukkan fungsinya sampai sini, udah betul formulanya. Mungkin udah 60 atau 70% gitu gini aja. Gitu ya. Ini tinggal hitungannya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja ya. Nilainya ujian lumayan banyak yang jelek-jelek. Tapi yang bagus-bagus juga banyak. FTI, FTSL tuh termasuk kelas yang kuat. Makanya ujiannya juga pagi duluan. Oke. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya. Ini sebenarnya saya mau menekankan ini, suka keluar di ujian. Ada istilah perpindahan dan jarak tempuh. Kalau perpindahan dan jarak tempuh tuh gini. Misalkan ya, di satu dimensi. Ada sebuah partikel bergerak ke kanan. Gerak gitu ya. Sampai sini. Kemudian di sini dia membalik. Ke sana. Jadi partikelnya gerak ke sana. Terus berhenti di sini. Ya, ini awal, ini akhir. Nah, kalau perpindahan itu ini jarak AB. Sebentar. Ya, perpindahan ini. Kalau ada istilah lagi jarak tempuh. Kalau jarak tempuh itu ya total ini ke sana dihitung berapa meter ditambah yang ke sini. Totalnya jadi kalau ini titik C, panjang AC ditambah panjang BC itu ya. Nah, bedanya apa di integral? Nah, di integral bedanya kita buka aja ya. Di integral ini yang saya gambar merah ini adalah kecepatan benda. Ya. Ini kecepatannya lihat di sini. Kecepatannya itu Y-nya itu kecepatan V. Oh ya udah V sumbernya. Kecepatannya positif terus. Jadi kalau benda itu bergerak ke kanan gitu, kemudian kecepatannya negatif, balik ke kiri itu ya. Ini kecepatannya negatif nih. Bukan posisinya, ini bukan posisi, ini kecepatannya. Kecepatan negatif bergerak ke kiri, kemudian bergerak ke kanan lagi. Jadi kalau digambarkan grafik itu bergerak ke kanan, kemudian kecepatannya negatif ke kiri, kemudian ke kanan lagi, gitu ya. Geraknya. Nah, sedangkan mana sih? Ini. Jadi
Perpindahan adalah perbedaan jarak antara posisi akhir dengan posisi awal. Jadi kalau tadi geraknya dari titik A, ini ke sini adalah katakan titik C, ini mau dinamakan titik apa? P, ini titik Q. Jadi kita ngitungnya kalau perpindahan adalah sini, sini, sini. Ya, perpindahannya sebesar panjang AC itu ya. Nah, kalau jarak tempuh tuh seolah-olah ini jalurnya diluruskan terus. Jadi waktu dia kecepatannya negatif, ini positif, kecepatannya negatif, tetap diluruskan ke kanan, kecepatannya dihitung positif. Kalau yang udah positif, kecepatannya ya udah hitung positif. Jadi bedanya kalau jarak tempuh itu kecepatannya dihitung positif semua. Yang ini yang negatif ini kecepatannya dimutlakan. Ya. Kalau yang ini udah positif dimutlakan ya tetap. Jadi bedanya kalau perpindahan langsung integralnya aja dari kecepatan. Kalau jarak tempuh itu integral dari mutlak kecepatan. Kecepatannya dihitung positif terus ke kanan terus. Oke, bagaimana menghitung ini ya harus dibuka mutlaknya gitu ya. Buka mutlaknya nanti mungkin pecah jadi 2 integralnya. Baik, itu suka keluar istilah perpindahan dan jarak tempuh. Jadi jarak tempuh tuh betul-betul si mobil kilometernya nambah terus meskipun arahnya ngebalik. Jadi hati-hati kalau di ujian juga sama. Ini sama dengan istilah menghitung integral dan menghitung luas. Kalau menghitung luas selalu dihitung positif. Kayak gini dihitung luasnya nanti harus dihitung positif. Kalau integralnya mah biarin aja negatif juga. Jadi integral dengan luas nggak selalu sama ya, kecuali daerahnya udah positif. Ada pertanyaan? Ini semua menjelaskan istilah aja yang suka keluar. Oke, contoh ketiga. Sebuah keping dibatasi oleh grafik ini. Ini kayak grafiknya harus ingat ya. Y per X kuadrat. Kalau nggak ingat, dikira-kira. Y sama dengan 1 X kuadrat. Nih. Yang harus standar ini ingat 1 X ya ini. 1 X tuh gini. Nah, kalau 1 X kuadrat, kalau nggak apa dikira-kira aja. Kalau X-nya besar sekali, artinya ke kanan sekali, Y-nya kecil. Makin ke kanan, Y-nya makin kecil. Tapi nggak pernah 0 ya. Karena ini dibagi berapapun nggak pernah 0. Kalau mendekati sumbu Y, berarti X-nya kecil. X-nya kecil. Y-nya malah besar. Jadi mirip aja dengan 1 X gitu ya. Sorry. Grafik. Cuma kalau 1 X itu kalau X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau ini enggak. Kalau karena kuadrat, Y-nya selalu positif. Kalau X-nya kecil, dekat sumbu Y, sepernya jadi besar sama itu ya simetri. Kalau Y-nya, X-nya menuju min tak hingga, Y-nya menuju 0. Sebenarnya ini simetri, kalau diperiksa dia fungsi genap ya. Simetri terhadap sumbu Y. Oke. Kita lihat ini. Sebuah keping dibatasi grafik ini. Garis X sama dengan 1, garis X sama 6, dan sumbu X. Kita lihat daerahnya. Ini hanya saya gambar sepotong. Ini Y 1 X kuadrat. Dan ada juga di sini 1 X kuadrat. Tapi di soalnya hanya butuh dari 1 sampai 6. Jadi kalau kembali ke sini, hanya digambar di sini. 1
sampai 6. Nah, yang digambar hanya yang di sininya aja di jawaban saya. Oke. Dari 1 sampai 6, hitung luasnya. Langsung aja ya. Kita partisinya di sumbu X. Kalau bisa di sumbu X, nggak usah dipecah ya, di sumbu X aja. Gampang. Maka luasnya adalah partisinya 1 sampai 6, jadi integral 1 sampai 6. Kita tarik tegak gini. Tol gitu, tarik tegak. Nah, ini adalah fungsi biru dikurangi ini. Y yang biru dikurangi Y ini. Yang biru itu F, yang bawah itu Y-nya 0. Jadi langsung F aja ya. Fx min 0, nggak usah min 0-nya. Nah, kita hitung, dapat angkanya sekian dah. Ini mah gampang lah hitungannya. Bukan gampang, harusnya sudah dikuasai. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tentukan bilangan real C sehingga garis X sama dengan C. X sama dengan C itu adalah garis tegak ya. X sama dengan C. Membagi keping tersebut atas dua bagian dengan luas sama. Jadi kita mau menarik garis X sama dengan C itu ya. Ini garis X sama dengan C. Supaya luasnya kiri kanan sama. Oke, saya pakai yang gambar bagus dari sini. Nah, berapa C-nya? Ya udah mudah. Kita hitung aja. Luas ini harus setengah ini. Harus 5/12. Luas ini adalah, atau luas ini juga boleh ya. Terserah. Luas yang kiri itu adalah integral 1 sampai C. 1 sampai C. Ininya sama ya. Oke, fungsinya sama. Harus setengahnya ini. Setengah seluruhnya. Ya udah tinggal hitung aja ini. Integralkan, masukkan batas atas bawahnya. Ketemulah C-nya. Gitu ya. Oke, soal variasi lain. Tentukan bilangan real D. Sehingga garis Y sama D. Y sama D itu garis horizontal. Membagi keping menjadi dua bagian yang sama luas. Ya mirip yang tadi. Sekarang tarik garis horizontal supaya luasnya terbagi dua juga. Nah ini. Terserah kalian mau ngitung luas yang atas atau yang bawah. Dua-duanya sama luas, berarti 5/12. Nah, saya partisinya pengen tetap di sumbu X. Kalau yang bawah, ini. Kita lihat, ini batasnya di sini merah kurangi bawah. Kalau yang di sini biru kurangi bawah. Harus dibagi dua. Coba saya pakai yang atas. Yang atas, partisinya selalu biru kurangi merah ya. Yang atas di sini. Merahnya selalu biru kurangi merah. Jadi integralnya gimana? Ini daerah yang ini saya hitung ya. Daerah K itu. K sama dengan partisinya di sumbu X. Berarti dari sini. Dari 1 sampai ini berapa ya? X-nya harus kita hitung kan? Ini X-nya berapa itu? Ya kita pakai hubungan fungsi ini. Jadi dapat apa? Y sama dengan 1/X². Kalau Y-nya sama dengan D, jadi X² sama dengan 1/D. X sama dengan plus min akar 1/D. Kita ambil yang positif ya. Oke. Jadi si K itu luasnya adalah dari 1 sampai akar 1/D. Kalau saya nggak salah ngitung.
Fungsinya yang biru ini dikurangi yang merah. Yang biru adalah seper X kuadrat. Yang merah adalah D ya. Jadi Y atas ini seper X kuadrat. Ini Y bawah D. DX. Tinggal dihitung. Nanti ketemu D-nya. Ya. Oke, ini pakai mana saya? Oh, saya pakainya dari D sampai 1. Ah, aneh. Oh, saya partisinya di sumbu Y. Nggak mau ah. Yang tadi aja ini. Udah. Hitung sendiri ya. Dan ini nilainya harus 5 per... ini harus 5/12. Oke, ada pertanyaan? Nah, diharapkan ngitung-ngitung luas udah mahir. Sekarang pindah. Pindah ya. Oke. Kita pause dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Testing dulu apakah suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Oke. Kita pindah ke pasal berikutnya. Ini kalian belum pernah tahu rasanya di SMA yang ini ya. Gini. Dan ini menjadi tugas project nanti. Ini dasar hitungan ini nanti untuk tugas project. Tugas projectnya akan diumumkan hari ini. Untuk kelas saya nanti bisa dilihat di Google Drive yang berisi bahan perkuliahan. Di situ ada folder project. Yang kelas Ibu Sri nanti saya kasih linknya ya, atau tanya ke mahasiswa K9 atau K39. Nah, nanti lihat itu project yang untuk FTI ya. Kalau yang FTSL udah diumumkan dari minggu lalu. Nanti pengerjaannya 2 minggu, laporannya apa ada di sana penjelasannya. Ini dasar menghitungnya nanti untuk yang FTI projectnya. Gini, perhatikan sebuah benda pejal. Ya. Pejal itu apa? Ada isinya gitulah ya. Atau kosongan. Nggak tahu lah pokoknya benda 3 dimensi. Porosnya di sumbu X. Ini porosnya. Nah, bendanya itu yang warna krem ini ya. Warna krem nih. Sepanjang interval A sampai B. Tapi bentuknya nggak beraturan. Kalau kayak silinder ya enak beraturan gini ya. Tapi gambar. Kalau silinder itu bendanya ya beraturan. Ininya bulat, lingkarannya sama. Ini digambarkan sumbu Y-nya, ini ke sini sumbu X-nya. Nah, ini bendanya kalau silinder gampang, volumenya tinggal luas lingkaran kali panjangnya ini. Jadi kalau ini panjangnya terletak antara X sama dengan A, ini saya harusnya sejajar gambar silindernya ya. Sampai B itu ya tinggal B kurangi A kali luas penampang. Nah, yang sekarang ini nggak beraturan ini bendanya. Tetapi tentunya kalau sangat acak ya nggak bisa dihitung volumenya. Tapi di setiap titik X, ini kalau saya bikin bidang yang tegak lurus sumbu X, ini penampang bendanya ini, ya, penampangnya itu luasnya diketahui sebagai fungsi dari X. Itu ya, rumus luasnya diketahui.
Kalau di soal nanti harus kalian rumuskan ini. Yang kesulitannya merumuskan ini. Kalau bisa merumuskan ini, sebenarnya persoalannya udah hampir selesai. Nah, gimana ngitung volume benda yang terletak antara X-nya A sampai B dan irisan penampangnya di setiap titik diketahui. Jadi kalau saya ambil misalnya ini titik 1, nah penampangnya di sini itu adalah A1. Ada rumusnya A1, misalkan AX sama dengan X pangkat 3, jadi itu misalkan ya. Di setiap titik X, penampangnya diketahui rumusnya. Nah, untuk menghitung volumenya, saya akan turunkan. Nanti menggunakannya nggak usah menurunkan lagi ya. Ternyata rumusnya simpel nanti. Ini. Oh, ini kecepatan ngomongnya udah. Nah, caranya gini. Kita partisikan interval AB. Kayak waktu ngitung luas. Ngitung luas kan, daerahnya dipartisi. Kurang gede kali ya. Saya sambil ngomong aja ini digedein. Sebentar. Nah, ini digedein. Oke. Jadi interval AB kita partisikan. Saya akan analogikan di sini di kanan yang waktu kita ngitung luas. Ini ada kurva. Ini ada XI-1. Ini XI. Kemudian pilih wakil. XI garis. Bikin persegi panjang. Waktu ngitung luas gini kan? Oke. Nah, di sini sama. Partisikan interval ini. Tentunya luas penampang di titik XI-1 dengan di titik XI luas penampangnya beda ya. Sama dengan di sini. Tinggi di ujung kiri dengan di ujung kanan beda. Gitu. Biarin aja. Pilih wakil XI garis. Luas penampangnya ini ya, karena rumus luas penampangnya di setiap titik diketahui. Luas penampang. Kalau di sini mana? Ini pilih wakil, ini tingginya adalah fungsi ini gitu ya. Fxi garis. Kalau di sini AXI garis. Nah, kalau di sini kita bikin persegi panjang. Halo, halo. Jangan bunyi si Aymar Rajak. Nah, kalau ini kemudian kita bikin persegi panjang, tingginya dibuat sama semua. Nah, yang ini juga sama. Penampangnya kan sepanjang XI-1 sampai XI penampangnya beda-beda, disamakan. Jadi gambar berikutnya sebentar. Kalau ini gambar aslinya beda-beda penampangnya. Kemudian kita buat. Nah, yang ini nih bagian yang kecil ini XI-1 sampai XI saya perbesar. Kita lihat gambar. Yang ini. Sebentar ini ngegesernya. Suka nggak mau dia. Gimana? Ini ya. Jadi sepanjang XI-1 sampai XI, ini saya perbesar, XI-1 sampai XI-nya, ini XI garisnya, penampangnya semua dibuat seragam, diwakili oleh AXI garis. Gitu ya. Jadi yang ini kan lebih kecil harusnya, yang kiri di gambar ini, disamakan, semua penampangnya sama, diwakili ini. Dengan demikian, volume elemen yang ini aja bisa kita hitung, yaitu luas penampang kali ini, tingginya. Jadi kayak silinder tapi luas penampangnya diwakili si ini, tingginya dari XI-1 sampai XI atau delta XI. Gitu ya ceritanya. Oke. Silinder dalam tanda petik karena ininya nggak bulat. Nah, luasnya ini. Kalau udah bisa merumuskan
elemen volumenya atau elemen integralnya ini namanya elemen volume. Kalau di luas elemen luas tadi yang persegi panjang gitu. Udah, udah hampir selesai. Maka volume seluruhnya ya kita integralkan dari A sampai B batasnya AXI garis jadi AX DX. AX-nya nanti bisa diberikan di soal, bisa harus dirumuskan. Gitu ya. Jadi ini istilahnya metode irisan penampang. Jadi ini irisannya ini tegak lurus dengan sumbu X. Kalau nggak tegak lurus nggak bisa kita ngitung. Harus tegak lurus sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Dah gitu aja teorinya. Nanti di ujian udah nggak usah membuat penurunan ini lagi, cerita ini lagi. Langsung rumusin ini. Dan persoalnya biasanya merumuskan AX-nya. Oke, sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan, Pak izin bertanya. ya. Berarti ini kalau misal dalam bentuk yang berbeda-beda gini itu nanti kalau misal diberikan bentuk lain di soal itu tuh pokoknya bentuk lainnya disamakan tapi nggak perlu terlalu diperhatikan ya Pak ya apa namanya perbedaan-perbedaan itu karena langsung lihat dari XI min 1 sama XI-nya terus nanti dikalikan sama delta X yang dianggap Hmm, sebagai tingginya itu ya Pak ya. Lalu gini, jadi tinggal merumuskan aja. Rumus A-nya itu apa? Luas penampangnya. Kalau udah bisa merumuskan luas penampangnya, selesai. Kita lihat contohnya banyak variasinya nih. Tuh ada 4. Ya. Beda-beda luas penampangnya. Oke, saya bahas contoh yang pertama. Alas, ini dikasih. Nanti di ujian nggak dikasih gambarnya ya. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi. Ini parabola. Ini gampang ya, coba saya gambar dulu di sini. Nah, tentunya kalian kayaknya udah mahir. Y sama dengan ini gambarnya. eh saya gambar sketch dulu di sini. Min X kuadrat tuh gini. Min X kuadrat dibagi 4. Ya hampir sama aja, cuma lebih landai gitu ya. Min X kuadrat bagi 4. Kemudian ditambah 1. Naikkan 1. Nah, jadi gitu ya. Parabola membuka ke bawah. Jadi kalau ini titik 1 dia parabola. Tinggal dicari ini berapa titik potongnya. Itu Y-nya 0, X-nya berapa? Min 2 sama 2 ya. Betul nggak? Iya, betul. Oke, ini parabola seperti ini. Tapi di jawaban saya kok seperti ini gitu ya. Karena saya hanya menggambar bagian ini aja. Karena batasnya hanya 0 sampai 2 nanti di soalnya. Ini ada salah soal ya. Nanti saya perbaiki di jawabannya ini ya. Nah, di sini aja saya perbaiki. Saya mau jawab manual aja ini. Yang pertama. Dan soalnya sebentar saya perbaiki. Coba manual. Kalau nanti manual gambarnya jelek ya, kita balik ke jawaban tuh. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi Y sama dengan ini. Itu. Sumbu X positif, kurangnya itu. Dan sumbu Y positif. Sumbu X positif. Dan sumbu Y positif. Nah, ini alasnya, bawahnya. Ya. Jadi kalau patung ini kakinya di bawah telapaknya. Ini alasnya. Kemudian, karena ini alasnya, gambar yang di bawah itu saya akan gulingkan. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, si alas sekarang jadi seperti itu ya. Salah. Parabola. Ini 1 ya. 1,
Nah, gitu parabolanya. Tuh yang biru. Digulingkan. Nih, digulingkannya di sini. Udah saya bikinin. Oh, sumbu Y-nya digambar ke sana. Jelek. Udah, yang ini aja. Jadi gambar ini saya gulingkan ke dalam bidang layar ini. Supaya jadi alas, jadi bawah. Nah, kemudian saya gambar dulu setelah digulingkan ya. Karena yang kanan itu udah langsung jadi. Jadi tadi alasnya ini sumbu Y. Ini 1. Ini X. Ini katakan 2. Jadi gambarnya gitu ya. Ah, itu yang hijau. Coba kita kasih warna hijau. Sambil latihan menggambar. Karena saya menggambar itu waktu SD biasanya dapatnya 5. Malah pernah dikasih nilai 4 sama gurunya. Jadi aja bodoh ngegambarnya. Nah, itu alasnya ya, bawahnya. Sekarang kita baca soal lanjutannya. Bila penampang-penampang, irisan jadi ya, irisan-irisan. Yang tegak lurus sumbu X berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar itu persegi. Jadi gambar terpisah dulu. Ini ada sumbu X. Penampang tegak lurus sumbu X tuh kita buat bidang tegak lurus sumbu X. Bidang tegak lurus sumbu X ya. Saya nggak pintar gambar nih. Ini nembus di sini. Nah, penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Jadi mana? Ini. Ini tadi sumbu X. Ini ada bidang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Kenapa perseginya nggak ke bawah ngegambarnya? Boleh. Nanti kita ngitungnya agak pusing gitu kalau ke bawah ya. Boleh. Jadi saya gambar. Aduh, itu mah nggak tegak lurus sumbu X ya. Aduh, nggak pintar. Ini tegak lurus sumbu X dan berbentuk persegi. Ini jadi gambarnya. Nih. Yang hijau tadi bawahnya, kakinya, alasnya. Kemudian ini ada keping tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Tentunya kalau di sini ya lebih pendek ya perseginya ya. Gitu. Di ujung kanan titik aja. Di ujung kiri mana perseginya? Ya ini yang gede ini. Jadi ujung kiri paling gede. Jadi keping-keping persegi dari kiri ke kanan. Sepanjang 0 sampai 2. Jadi kira-kira bendanya seperti ini. Terbayang ya? Oke, jawabannya saya akan balik ke sini. Nih, persegi. Tadi rumusnya kita lihat. Hanya integral AX dx. Asal bisa merumuskan luas penampangnya ini, beres masukinnya ke sini. Caranya gini. Ambil ini titik X sembarang. Ini sama dengan di sini. Ini titik X sembarang ya. Kita akan merumuskan luas ini. Ini berapa sisinya? Kan kalau persegi, asal tahu sisinya, kita bisa merumuskan luasnya. Ini X. Maka ini tingginya berapa? 1 min X kuadrat per 4 ya. Kan ini nilai fungsi ini. Berarti yang bawah ini adalah 1 min X kuadrat per 4. Berarti ini karena persegi, ini juga sama. 1 min X kuadrat per 4 kan? Nah, dapatlah AX-nya. 1 min X kuadrat per 4 pangkat 2. Tinggal ceplok aja ke rumus ini. Jadi volume bendanya yang kanan ini
integralkan nih X-nya dari 0 sampai 2. 1 min X kuadrat per 4 pangkat 2 dx. Tinggal dihitung. So, ada pertanyaan? Jadi yang susah menerjemahkan kalimat-kalimatnya ini ya. Tadi ini sumbu X positif ya. Dan sumbu Y positif. Kalau menerjemahkannya udah bisa, gampang gitu. Oke. Saya buka yang bagusnya ya. Ini kan saya coret-coret. Nah, perhatikan irisan penampang sejauh S dari pusat koordinat. Harusnya ini tambahkan X, di sini juga X. Penampangnya, ini sisinya kalau dikasih warna biru, ya ini yang biru di situ. Nah, hitung luasnya. Luasnya adalah tadi, ini harusnya ditambah di sini ya. Ini X, ini 1 min X kuadrat per 4. Ini. Sama dengan ini. Karena bujur sangkar atau persegi, maka sisi kali sisi. Sudah integral ini. Gampang ya? Nah, gampang. Sok, ada pertanyaan nggak? Ini nanti project harus pakai teknik ini ya. Ya, merumuskan ininya. AX -nya. Untuk yang FTI. Yang FTSL lebih susah. Karena yang bikin beda orangnya. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup ini. Saya lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, kita kerjakan manual. Nanti saya balik ke sini. Karena gambar saya jelek pastilah. Jelek gitu ya gambarnya. Oke, begitu. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi sumbu X dan grafik ini. Saya harap semua udah bisa bikin grafik Y sin X ya. Coba kita gambar dulu. Alas sebuah benda adalah sin X. Sin X. Pakai biru. Sin X ya. Cukup digambar sampai ini aja ya. 0 sampai pi. 0 sampai pi gitu. Oke. Dan sumbu X. Jadi alasnya adalah ini. Yang saya warnai hijau. Ini alasnya nih. Bawahnya. Dasarnya. Ya. Nah, begitu. Si Ahmad kenapa peletak-peletok? Nah, alasnya ini. Penampang yang tegak. Karena ini alasnya saya gulingkan dulu ya alasnya. Alasnya mau saya gulingkan. Gambar aja sumbu Y-nya ke sana. Sumbu X-nya ke sana. Sehingga grafik yang biru tadi. Scene-nya saya gambar di sini ya. Agak distorsi. Sebentar. Nggak boleh balik ke kiri ya. Bodoh gambarnya. Dah itu scene. Y sama dengan sin X. Gambar kiri biru, gambar kanan juga yang biru. Kemudian penampang atau irisan benda gitu ya. Dengan yang tegak lurus sumbu X. Atau kadang-kadang di soalnya disebut sejajar sumbu Y. Ya kalau tegak lurus sumbu X, sejajar sumbu Y itu ya. Kadang-kadang tulisan soalnya penampang yang tegak lurus sumbu X. Atau penampang yang sejajar sumbu Y gitu ya. Berbentuk segitiga sama sisi. Menggambarnya gimana?
kita ambil satu X di sini. X. Sama, ambil X yang sama. Nah, ini kita hitung nilai fungsinya. Jadi di sini, nah itu ya. Nah, kita bikin bidang segitiga, tapi sama sisi tegak lurus sumbu X. Jadi saya bikin ini. Atau ini pakai warna merah ya. Supaya terlihat pakai merah. Nah, ini bikin ke atas segitiga sama sisi tegak lurus sumbu X. Kalau yang di sini gimana? Yang di sini titiknya. Ini tingginya segini. Ini segini. Segitiga tegak lurus sumbu X. Saya nggak pintar nggak gambarnya. Tegak lurus sumbu X. Segitiga sama sisi. Yang di sini makin pendek aja ya. Yang di sini, ini harus gambarnya nggak tegak ya. Ah, ini gambarnya kalau di sini garisnya, kalau di sini ini tegak, di sini kan harusnya agak miring gitu ya karena sumbu Y. Aduh, mau ngapus yang merah ini susah. Ya udahlah biarin. Ini di sini gitu ya. Segitiga sama sisi. Oke, begitu. Yang di sini segitiga sama sisi. Ah, tegak lurus sumbu X atau sejajar sumbu Y. Yang ujung kiri titik aja, ujung kanan juga titik. Saya buka yang bagusnya ya gambarnya. Oke, ini alasnya fungsi sin. Digulingkan, ini sumbu Y-nya saya miringkan, ini sumbu X-nya. Ini alasnya, bawahnya. Kemudian ambil harusnya kiri kanan digambar X-nya ya. Ini juga ada X yang sama. Karena kita harus menentukan ini, panjang ini nanti. Nah, dibuat segitiga sama sisi, sejajar sumbu Y, atau tegak lurus sumbu X. Asal bisa merumuskan di titik X ini, luas ini berapa, beres. Volumenya tinggal integral AX dx. Nah, kita lihat ini kalau ini X, ini tingginya sin X. Ya, ini sin X. Ini sin X karena sama sisi, ini sin X, ini sin X. Jadi saya punya, tinggal dihitung aja alasnya sin X, ini bawah alas segitiganya. Tingginya bisa dihitung lah pakai Pitagoras atau apa ya. Karena ini semua sin X, sudutnya 60 derajatan, bisa dihitung, maka tingginya itu sekian, alasnya ini. Sehingga luas segitiganya adalah setengah alas, setengah kali sin X, kali tinggi. Nah, udah dapat ini, maka volume bendanya tinggal integralkan AX dx. Ini integralnya nanti diubah ya sin kuadrat jadi setengah min setengah cos 2x bisa diintegralkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada. Paham nggak ya kalau diam teh? Albertus Regen, paham nggak? Ada nggak nih manusianya? Paham, Pak. Beneran pahamnya? Beneran, Pak. Christoph. Nomor 116 NIM-nya. Christoph. Ini daftar namanya tolong pakai K berapa ya? K berapa minus NIM minus nama. Karena saya biasanya ngakurkan dengan yang itu. Pak, mau nanya, Pak. Yang akar 3/2 dari mana tadi, Pak? Akar 3/2. Bentar ya.
kita gambar di sini ya. Segitiganya. Jangan merah. Hitam aja. Segitiganya kan sama sisi. Ini sin X. Ini sin X. Ini sin X. Bisa pakai trigonometri, bisa juga pakai Pitagoras. Saya mau ngitung tingginya. Berarti ini adalah setengah sin X. Maka yang ini akar sisi miring kuadrat dikurangi ini ya tadi setengah sin X kuadrat sama dengan sin X ini 1/4. Jadi akar 3/4 sin kuadrat X gitu. 4 bisa keluar jadi setengah, sin keluar jadi sin, akar 3. Sin X kali lagi akar 3. Sama dengan akar 3/2 sin X gitu. Pitagoras aja. Akar 3/2. Ini tingginya kali sin X. Bisa ya? Kalau pakai cosinus atau sinus bisa langsung. Ini 60 derajat. Ini sin. Nah, ini adalah cos dari ini. Gitu ya. Nah. Bukan cos. Kalau ini 60 derajat. Ini sinnya. Sin 60 derajat kali sisi miringnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya boleh nggak? Ya, Kan selama 2 soal tadi kan ngerjainnya pakai penampang yang tegak lurus kan Pak. ya. Terus kalau misalnya kita pakai luas alasnya yang udah diketahui di soal tapi dia batasnya berarti dari bawah ke atas gitu. Bawah ke atas. Tapi Kan nanti bisa irisan penampangnya gimana merumuskannya? kita pakai irisan penampangnya itu buat nyari tingginya. Nah, tingginya dari irisan penampangnya itu buat jadi batas atasnya nanti. Batas atas dari integralnya. Batas bawahnya kan 0. Sampai batas Batas atasnya tuh bawahnya 0, batas batas atasnya atasnya apa? tinggi dari ininya, penampangnya. Kita mau ini Tinggi dari penampangnya kan beda-beda. penampang nggak bisa pakai penampang tertinggi ya. Nggak bisa. Yang di sini kan penampangnya kecil segitiga sama sisinya. Yang di sini bahkan titik. Nah, ini penampangnya itu tidak beraturan, tapi ada rumus keteraturan. Ya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. oke, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Pause sebentar ya, saya harus ngejawab soal berikutnya ya. Agak kaku ya ngerjakan ini. Sepertinya baru, memang baru. Ini sama aja. Coba kita lihat. Saya klik aja ya langsung ya. Udah sama aja. Nah, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi Y akar X. Bisa ya? Gambarnya Y akar X fungsi standar dan Y sama X kuadrat. X kuadrat itu melengkungnya ke atas, akar X itu melengkungnya ke bawah, gitu ya. Oke, kita gambar dulu ini. Y sama dengan akar X seperti ini. Y sama X kuadrat ini sebenarnya masih ada Y X kuadrat ke kiri, cuma yang kirinya nggak saya gambar. Karena mau mencari ini di antara dua grafik. Kalau yang akar, X-nya selalu non-negatif. Nah, ini alasnya ini nih. Bawahnya. Jadi di kanan ini saya gulingkan lagi sumbu Y-nya ke sana, sumbu X-nya ke sana. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X atau penampang yang sejajar sumbu Y, itu ya irisan penampangnya, berbentuk setengah lingkaran. Jadi kembali, tetapkan di sini X, ini bawahnya, di bawahnya itu ini. Itu adalah yang ini.
Kemudian kita bikin setengah lingkaran sejajar sumbu Y atau tegak lurus sumbu X. Nah, ini setengah lingkaran. Asal bisa merumuskan ini AX-nya berapa, luas penampangnya, udah selesai sebenarnya ya. Oke, kita lihat. Kalau ini ini X, panjangnya ini berapa? Ini kan diameter lingkarannya. Yaitu fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah ya. Jadi kalau ini berapa nilainya? Yang atas itu akar X, yang bawahnya itu X kuadrat. Itu diameter setengah lingkarannya. Maka luas setengah lingkarannya bisa kita hitung. Oke. Nih, tadi akar X min X kuadrat ya. Di sini nggak digambar X ya. Nah, itu sama dengan ini tadi. Akar X min X kuadrat. Jadi di ujian nggak usah pakai kalimat panjang-panjang. Digambar aja gini ya. Gambar ini gitu. Nah. Jadi jari-jarinya setengahnya ini. Jari-jarinya ini. Dan luas setengah lingkaran adalah setengah pi kali jari-jari kuadrat. Ya, setengah pi kali jari-jari kuadrat. Oke? A-nya udah dapat? Udah integralkan saja. Ya, ini kalian pangkatkan 2. Ini konstanta ke depan aja. Pangkatkan 2. Mudah. So, coba dihayati dulu. Saya pause sambil kalian menghayati itu. Oke, satu soal lagi. Yang nggak pakai kalimat gini. Nah, tentukan volume irisan 2 buah 1/4 silinder. Jadi ini ada silinder 1/4-nya. Ditempel gitu ya, bisa nembus kayak hantu lah gitu. Jari-jari silindernya 1. Nah, ini ditempel irisannya ini berapa volumenya? Rasanya di tutorial ada irisan 2 buah silinder. Kalau 2 buah silinder penuh, nanti dilihat simetrinya terhadap yang ini. Kalau nggak salah jadi 8 kalinya. Nah, yang ini kita hitung. Kembali, ini ada petunjuk penampang yang mendatar. Penampang tuh irisan bidang gitu ya. Berbentuk persegi. Maklum karena simetri ya. Simetri silinder yang ini dan silinder simetri. Jadi panjang ini irisannya dengan panjang yang ke sini akan sama panjang persegi. Nah, kita lihat ini. Penampangnya yang biru ini tegak lurus terhadap sumbu yang tegak ya. Kalau tadi kan ini penampangnya tegak lurus sumbu X. Ini penampangnya tegak lurus sumbu yang tegak. Jadi integralnya nanti harus terhadap sumbu yang tegak. Oke, kita lihat. Saya nggak gambar sendiri karena ampun saya kalau gambar yang gitu nanti jelek. Saya bikin sumbu yang ke atas ini sumbu T. Nggak harus Y ya. T, nggak apa-apa T. Ini silindernya jari-jari 1. Ini udah dikasih petunjuk bentuknya persegi. Nah, asalkan jangan berisik. Ini Sahal yang berisik. Oke ya. Nah, asal kita bisa merumuskan luas yang biru A ya, A sebagai fungsi dari T ya. Kan di soal sebelum-sebelumnya juga ini tegak lurus sumbu X, luas penampangnya fungsi dari X.
Sekarang ini tegak lurus, sumbu T, saya ke atas sebut T. Jadi ini harus dirumuskan sebagai fungsi dari T. Oke. Nah, untuk itu saya mau ngitung panjang sisinya ini. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Boleh yang ini, mana aja sisinya kan persegi. Nah, untuk itu saya perjelas gambarnya. Oke, ini udah tadi penampang persegi sebagai fungsi T. Nah, saya melihat yang mana ini? Ini sumbu T. Ini saya namakan sumbu X yang sini. Sumbu silinder yang sebelah kanan ini. Ya. Kemudian ini busur ini sama dengan busur ini. Ya. Dan dia adalah persamaan lingkaran ya. Karena ini silinder kan? Ini. Yang ini itu sama dengan yang ini. Persamaannya adalah apa? Ini nih. Ya, persamaan lingkaran. Lingkaran dan tadi diketahui jari-jarinya 1. Oke. Kemudian sisi yang saya kasih warna lain lah. Hijau. Bentar, mana hijau? Itu sisi yang ini ya. Kenapa jadi? Ya udahlah, nggak apa-apa. Hijau. Itu tak lain lah yang ini ya. Hijau. Sama ya. Nah, saya akan ngitung ini panjangnya berapa sebagai fungsi T. Kalau udah dapat ya, maka luas penampangnya tinggal hijau kali ini persegi. Hijau kali hijau. Nah, ini dapat dari mana? Coba kita lihat. Ingat, harus fungsi dari T. Dari sini kita rumuskan X fungsi dari T. Karena harus fungsi dari T. Maka saya dapat dari sini saya keluarkan X sama dengan 1 min T kuadrat plus min akar ya. Tuh, pakai yang positif aja. Nggak mungkin X-nya negatif karena ini X-nya ke sini, ini positif X-nya. Akar 1 min T kuadrat. Dapat deh. Ini 1 min akar 1 min T kuadrat. Maka luas yang biru ini, ya udah ini kuadrat. Persegi, sisi kali sisi. Gampang sekali ya. Integralkan aja ini. Ini kenapa jadi ini? Oh ini. Akar pangkat 2, jadi akarnya hilang. Jadi di soal semula, kalau kita lihat ke soalnya, yang susah, saya harus merumuskannya terhadap X, terhadap Y, atau terhadap apa? Lihat, penampang ini tegak lurus terhadap mana? Terhadap sumbu yang ini. Berilah nama ini sumbunya. Sumbu T itu, ini harus dirumuskan sebagai sumbu T. Jangan lupa kita punya informasi ini. Busur ini adalah persamaannya lingkaran. Jadi harus ada sumbu satu lagi. Yang ini tadi saya namakan sumbu X. Nih, sumbu X, ini sumbu T. Saya mau merumuskan ini. Berdasarkan persamaan lingkaran ini. Itu susahnya di situ. Setelah kalau dikasih petunjuk, tentukan persamaan lingkaran ini. Jadi gampang gitu ya. Kenapa harus fungsi T? Karena penampangnya tegak lurus sumbu T. Jadi harus fungsi T. Dari sini harus keluar. Sama dengan berapa T? Ya, X sama dengan sekian T. Kelihatannya gampang kalau dikasih tahu gini. Padahal idenya susah itu ya. Tadi menentukan sumbu, menentukan apa yang harus dibikin persamaannya susah. Oke. Begitu? Pak, izin tanya, Pak. Mm-mm. Itu kan tadi pakai persamaannya lingkaran, Pak. Tapi ini Ya. kan bentuknya di
pakai seperempat lingkaran gitu Pak? Kenapa bisa langsung pakai persamaan lingkaran ya Pak? Di soalnya diketahui ini 2 buah seperempat silinder. Ini silinder nih, seperempatnya. Kalau silinder ini kan persamaan lingkaran kan? Persamaan lingkaran kan jari-jari 1 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kan? Ya kalau saya pakai T dan X. Jadi ini persamaan lingkaran jari-jari 1 ini. Persamaan yang ini nih yang saya ambil yang ini ya. Di sini. Oh, oke Pak, Kenapa makasih Pak. bingung ininya? Hah? Gitu. Susah memang memunculkan. Loh kok pakai itu ya gitu. Ya memang itu kan bener itu. Idenya rada susah. Nanti kalau irisan antara 2 buah silinder ngelihatnya lebih Itu susah berarti lagi. Ya silakan. Ada yang tanya? berarti itu yang X itu tuh berarti dianggap sebagai panjang dari bujur sangkarnya Pak ya? Yang X mana? X ini? Iya, Ini yang X sama dengan 1 min T kuadrat, akar 1 min T kuadrat itu Pak. dari sini dirumuskan. Saya pengen keluar ini sebagai fungsi T ini. Jadi dari sini ingin sama dengan sekian T. Ya jadi saya rumuskan X berapa T. Yang tadi saya tulis di sini nih. X berapa T. Kenapa bukan T berapa X? Karena nanti ini pengennya fungsi dari T. Karena ini harus luas penampangnya fungsi dari T. Kenapa harus fungsi T? Karena penampang ini tegak lurus sumbu T. Gitu, jadi ada urut-urutannya. Nah, karena pengen fungsi T, ya yang dirumuskan X-nya. X berapa T. Jadi, seperempat lingkaran ini, rumus persamaannya ini. Sorry, yang plus ini ya. Sehingga panjang ini bisa kita rumuskan. Ya, T-nya sekian di sini. Berapa ini panjang ini? Panjang ini masukkan aja ke rumus persamaannya. Oke. Begitu? Ada lagi? Mau nanya soal sebelumnya boleh nggak Pak? Boleh. Sebentar, ini rekaman di pause nggak ya? Saya lupa. Oh enggak, masih direkam. Bagus. Yang, bentar. Yang mana? Yang nomor 3 Pak. 3. Kita buka ya. Sok, apa yang mau ditanyakannya? Baca dulu soalnya pelan-pelan. Iya. Ini, Kalau batas atas dan batas bawah di rumus integral volumenya itu didapat dari mana ya Pak? ini. Daerah ini kan nanti mau dipartisi fungsi X. Ya. AX, kita mau merumuskan AX. Nah, daerah ini X-nya bergerak dari mana? Ini ujung kirinya. 0 X-nya. Ini harus dicari titik potongnya sebenarnya 1,1. Oh, ini udah saya cari 1,1. Jadi, kalau AX nanti integralnya X-nya dari, lihat daerah ini. Atau penampang ini bergerak dari ujung kirinya X-nya 0 sampai kanannya X-nya 1. Berarti Begitu kalau kita, begitu kita mau integralnya dx, kita harus mencari batas x-nya. Gitu. Ya, silahkan. berarti kalau rumusnya AY kita pakai batas di sumbu Y-nya ya Pak? Betul. Yang ini bisa aja diubah dari AY. Tapi luas penampangnya tegak lurus sumbu X. Harus dibikin dalam X, ya. Kecuali soalnya kalau dirubah penampang-penampang yang tegak, yang sejajar sumbu X,
artinya tegak lurus sumbu Y. Jadi penampangnya di sini. Itunya gitu. Bentar, saya kalau nggak gambar ini bodoh. Penampang yang tegak lurus sumbu Y. Gimana ya? Nggak tahu gambarnya. Kalau penampangnya tegak lurus sumbu Y, harus dibikin nanti dalam DY. Gitu aja. Oke, Pak. Hati-hati di Makasih, ujian Kak. kadang-kadang disebutnya penampang yang sejajar sumbu Y. Ya berarti tegak lurus sumbu X. Gitu. Oke, silakan lagi. Sementara saya pause supaya rekamannya nggak kosong.